pembelajaran pada kesempatan di siang hari ini. Mari kita berdoa dan salah satu dari kalian untuk bisa memimpin di doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita di saat siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siap, gerak. Bisa. Siang, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, silakan kalian sekarang berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Silakan duduk kembali. Baik, kemudian kita absensi terkait dengan kehadiran pada kesempatan di pagi hari ini. Yang pertama, Hasan. Hadir, Pak. Rasya. Oh, pada hari ini yang tidak masuk hanya satu orang saja ya? Iya. Oke, mari kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran pada kesempatan. Nah, kemudian masih ingat pembelajaran pada kesempatan minggu yang lalu anak-anak? Terkait dengan ini? Masih ingat? Nah, ini adalah mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Coba siapa yang bisa mengaitkan? Angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Minggu yang lalu pada pertemuan pertama pada bab 3 ini kita sudah belajar terkait dengan pengertian dan macam-macam kedaulatan. Oke. Tepuk tangan untuk dia. Siapa lagi yang masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintah, negara, daerah, dan sejenisnya. Oke, tepuk tangan untuk dia. Coba ada lagi? Angkat tanganmu. Pak. Ya. Sumber kekuasaan dipegang suatu badan atau pihak yang memiliki kendali penuh untuk mengatur tatanan dalam suatu negara. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang lalu kita sudah belajar apa yang seperti halnya disampaikan oleh teman-temanku tadi, bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, negara, daerah, dan sejenisnya. Kemudian sumber kekuasaan dipegang suatu badan atau pihak yang memiliki kendali penuh. Siapa anak kira-kira? Mengatur tentang apa? Mengatur tentang tatanan dalam suatu negara. Kemudian minggu yang lalu juga kita belajar tentang macam-macam kedaulatan menurut siapa? Para ahli. Ya. Jadi ada teori kedaulatan Tuhan, kemudian ada kedaulatan apa lagi? Kedaulatan rakyat. Kemudian ada kedaulatan negara. Kemudian kedaulatan rakyat. ya, baik itu. Kita nanti akan belajar terkait dengan pertemuan kedua. Pernahkah anak-anak melihat berita seperti ini? Coba kita perhatikan dengan seksama. Tetapi sebelumnya, dari kelas ini saya bagi kelompok-kelompok. Ya, saya bagi kelompok. Di sini ada kelompok apa? Benika. Kemudian sebelah sini kelompok apa? Di sini Pancasila. Di sini NKRI. Oke, berarti sudah ya. Nah, mengamati video yang ada di slide.
Silakan. Berikut kami hadirkan liputan dari Swastika bersama juru kamera Andri Panca dan juga Doni Aditya. Laut Natuna Kaya akan sumber daya ikan yang cukup melimpah. Sekarang aksi legal fishing pun kerap kali terjadi. Pernahkah kalian mendengar berita atau melihat seperti tayangan yang ada di dalam video tadi? Nah ya, kira-kira di mana? Di televisi, begitu ya? Nah, sekarang jadi pembelajaran pada kesempatan di siang hari ini kita akan belajar terkait dengan itu. Dan ini adalah merupakan tujuan pembelajaran yang akan berlangsung pada kesempatan di siang hari ini. Ada berapa, tapi kita fokusnya ke dalam 2. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, hari ini kita belajar apa? Oke. Nah, ini menurut para ahli. Nah, kemudian setelah kalian berada di dalam kelompok-kelompok, sekarang saya kasih waktu kalian untuk membaca apa yang ada di dalam buku itu sebagai literatur yang nantinya akan menyelesaikan dari kasus yang terjadi dalam video ini. Silakan membaca. Saya kasih kesempatan untuk 5 menit. Bagaimana anak-anak, membacanya sudah selesai? Sudah. Apakah Anda sudah cukup mengumpulkan informasi? Nah, sekarang Pak Guru kasih kesempatan dari setiap kelompok untuk mewawancarai. Wawancara terhadap guru PPKN. Siapa? Bu Fitri. Nah, sekarang dari kelompok sini siapa angkat tangan? Oke, dari kelompok sana? Kelompok sini? Oke, kelompok sini? Oke, silakan sekarang. Aldi. Oke, siap. Kenapa? Misi Ibu, kami dari kelas 9B ada tugas mewawancarai Ibu mengenai terkait prinsip kedaulatan negara. Yang pertama, mengapa kedaulatan negara harus kita jaga? Kamu tahu sendiri kan, Indonesia ini baru merdeka kapan? Beda sih kenapa harus dijaga? Karena tadi sebelum merdeka, negara itu harus kuat supaya dia tidak dijajah lagi. Terus dia harus bisa mengatur negaranya sendiri tanpa harus ada campur tangan dari negara lain. Nah, dengan adanya kedaulatan negara itu, maka negara itu akan kuat dan tidak akan ada lagi namanya dijajah oleh ada lagi kan? Itu saja. Ada lagi menanya nggak? Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Ibu. Oke, siang. Kemana? Yang putri apa di? Duduk sini. Nah, kenapa? Kami dari kelompok Pancasila ingin mewawancarai Ibu terkait dengan prinsip dan kedaulatan negara. Oh, yang bertanya. Siapa saja yang memiliki kewajiban menjaga kedaulatan negara Indonesia? Siapa saja yang wajib menjaga kedaulatan negara Indonesia. Yang wajib tentunya kita semua, rakyat Indonesia semuanya. Rakyat, TNI, Polri, jadi semua pihak, semua rakyat terlibat langsung. Oke, terima kasih. Termasuk juga nggak? Rakyat nggak? Termasuk. Ya, jadi harus menjaga ya. Iya, siap. Ya. Ada lagi? Mungkin itu saja. Oke. Sama-sama. Oke anak-anak, sekarang tadi dari setiap kelompok sudah mewawancarai guru? Sudah ya? Nah, sebelum dilanjutkan pembelajaran selanjutnya, kita lakukan ice breathing. Coba kalian semua berdiri. Bisa dimulai? Kalau kau suka PKNI Jakumi, kalau kau suka PPKNI Jakumi, kalau kau masih semangat petik jari, kalau kau masih semangat petik jari,
Kalau kau masih semangat, silakan tepuk tangan 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Nah, sekarang dari hasil informasi yang kalian kumpulkan, baik melalui membaca, kemudian kamu tuliskan, kemudian dari informasi, kemudian setelah itu apa yang kalian temukan? Ya, setelah kalian mewawancarai ibu guru, kemudian membaca tadi dari video permasalahan tadi, kira-kira apa yang kamu temukan di situ? Sudah menemukan hasil? Oke, baik. Sekarang saya persilahkan dari setiap kelompok apa yang kalian hasilkan dari hasil diskusi, kemudian mengamati, menganalisis tadi dari video tadi, kemudian kamu kolaborasikan dengan hasil wawancara. Seperti apa? Coba. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Pak. Oke, silakan. Mengapa setiap negara memiliki kedaulatan? Ya, pertanyaan bagus. Tepuk tangan untuk dia. Coba, siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan temanmu? Saya, Pak. Oke, silakan. Namanya siapa? Selfie. Selfie. Coba, Selfie. Karena kedaulatan dalam suatu negara merupakan hal yang tertinggi dan dapat menentukan arah, tujuan seperti halnya bangsa Indonesia, serta setiap negara harus bisa mewujudkan kedaulatan negara. Dengan demikian, kedaulatan kemerdekaan dan persamaan derajat tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Bagus, tepuk tangan untuk dia. Apa yang kalian temukan lagi? Coba, siapa yang bertanya lagi? Pak. Oke. Ya, silakan ini dulu. Mengapa kedaulatan negara harus dijaga? Coba diulang lagi. Mengapa kedaulatan negara harus dijaga? Mengapa kedaulatan negara harus dijaga? Pertanyaan yang bagus. Saya, Pak. Oke. Silakan. Karena kedaulatan negara memiliki arti penting bagi suatu negara yang merdeka agar bisa mengurus negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan dari suatu negara lain, bangsa lain. Baik, tepuk tangan untuk kedua kelompok itu. Masih ada lagi kah tidak? Siapa? Oke, silakan. Apa saja yang harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia? Siapa yang bisa menjawab dari ini? Oke, silakan dari kelompok sini. Yang berkewajiban menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia adalah kita semua atau rakyat. Maksudnya? Maksudnya TNI, Polri, dan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kamu. Kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari setiap kelompok? Saya, Pak. Ya, silakan. Berdiri. Dari kelompok. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan lagi? Silakan. Silakan. Ya, berdiri. Oke, tepuk tangan untuk temanmu. Ada yang lain? Silakan. Maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke. Baik, tepuk tangan. Oke, silakan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, tepuk tangan untuk dia. Kesimpulannya adalah dari beberapa temanmu tadi sudah betul bahwa kesimpulan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, nah, dari keseluruhan itu maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dan prinsip kedaulatan negara bagi bangsa Indonesia itu adalah sangat penting. Nah, sebelum saya akhiri, anak-anak, silakan kita melakukan refleksi. Nah, refleksi itu terkait dengan pembelajaran pada kesempatan di siang hari ini. Silakan isi refleksi terkait dengan pembelajaran yang kita sudah laksanakan pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini. Silakan.
Refleksi pembelajaran kali ini sudah kamu contreng-contreng ya? Ya. Apakah pembelajaran pada kesempatan siang hari ini menarik? Silahkan hasil dari refleksi kalian dikumpulkan ke Pak Guru. Silahkan sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum pembelajaran ini saya akhiri, ingat bahwa di LKPD yang pilihan ganda itu harus kamu kerjakan di rumah dan minggu depan kita kumpulkan ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelumnya saya ingin menunjuk satu orang siswa untuk berdoa sebelum kita pulang. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang meninggalkan kelas ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siap, gerak. Beri salam.